Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Katekis David Puriting. Selamat mendengarkan. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan satu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Mahukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudari, selamat pagi, damai sejahtera untuk semua. Saudara-saudari, kalau kita baca dan renung perumpamaan-perumpamaan dalam Injil Matius bab 13 ini, kita dapat mengesan bahwa ianya merupakan ajaran-ajaran Yesus Kristus tentang hal kebesaran dan kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Sudah tentu tujuannya adalah untuk memperkenalkan serta menawarkan kepada kita kehidupan yang istimewa bersamanya di surga apabila sampai waktunya nanti. Pada hari ini juga kita dihidangkan dengan satu perumpamaan tentang hal kerajaan surga, di mana ianya diberi pengertian atau diperjelaskan oleh Yesus sendiri di dalam Matius bab 13, 36 hingga 43. Sesungguhnya kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang bersifat geographic location, tetapi ianya suatu yang bersifat rohani atau spiritual kingdom of God yang kekal, di mana Allah sendiri yang menjadi pemerintah dengan segala kuasa dan kebesarannya. Dan sebagai orang yang percaya, kita mempunyai harapan untuk turut menikmati kehidupan kekal bersamanya di dalam kerajaan surga. Sesuai dengan iman dan keyakinan kita sebagai pengikut Kristus,
harapan untuk keselamatan itu pasti ada. Namun untuk ini dan sebagai demand, kita juga dituntut untuk mengimani Kristus sebagai juru selamat dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, serta setia melakukannya ataupun melakukan kehendaknya, walau mungkin terpaksa menghadapi berbagai rintangan dan cabaran dalam hidup. Dalam Injil Matius hari ini, Yesus mengajar kita tentang kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan gandum dan lalang. Gandum adalah merupakan makanan yang begitu penting untuk hidup atau untuk kelangsungan hidup orang Israel. Oleh yang demikian, penanam gandum atau orang-orang Israel begitu mengharapkan hasil yang baik atau hasil yang lumayan apabila tiba masanya menuai gandum di ladang mereka. Namun mereka selalu menghadapi masalah yang merumitkan dengan kehadiran lalang-lalang yang ditaburkan oleh orang-orang jahat. Matius 13:25. Kehadiran lalang yang tidak diundang menghimpit serta mengganggu pertumbuhan pokok gandum tersebut. Namun, petani juga menghadapi kesulitan untuk memusnahkannya karena takut pokok gandum itu turut termusnah. Oleh yang demikian, petani gandum terpaksa dan harus bersabar sehingga sampai waktunya untuk menuai. Pada ketika itu, barulah gandum dan lalang dapat dipisahkan. Lalang akan dikumpul dan dibakar, manakala hasil gandum akan disimpan di tempat yang sepatutnya. Matius 13 ayat 30. Pada sekitar 2000 tahun yang lalu, perumpamaan ini telah ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang Israel atau pengikut-pengikutnya di ketika itu. Hari ini pula perumpamaan ini ditujukan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus di masa kini. Penabur yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri. Ayat 37 yang mengajar kita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga dan penyelamatannya. Anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya, diumpamakan sebagai gandum, manakala lalang adalah orang-orang yang tidak percaya. Namun mereka juga menjalani kehidupan bersama atau serupa dengan pengikut-pengikut Kristus. Ayat 38. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang mengimani Kristus, namun mereka tidak mempunyai kepercayaan terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiran mereka telah menimbulkan berbagai masalah, termasuklah pengaruh jahat, penyiasatan, dan segala macam kesulitan terhadap pengikut-pengikut Kristus. Sama seperti lalang yang bukan saja mengganggu kesuburan, tetapi juga sangat menyulitkan pertumbuhan gandum, yang akhirnya mempengaruhi penghasilan yang kurang memuaskan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti mana kalau kita amati keadaan dunia di zaman ini, suasana kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak kurang bejanya di zaman Yesus dan pengikutnya pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Malahan semakin waktunya berjalan, seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan gereja masa kini, kita jelas dapat merasa serta melihat segala kejahatan, ketidakadilan, serta berbagai bentuk penindasan yang semakin menjadi di tengah-tengah kita.
Sudah tentu keadaan seperti ini sangat menyakitkan, sangat membimbangkan. Kalau mau diikut naluri manusia kita, mau saja kita bertindak balas secara jahat seperti mereka. Namun, Yesus dalam Injil hari ini mengajar kita untuk lebih bersabar dan tekun di dalam iman, berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kata lain, Yesus lebih menumbuhkan serta mementingkan pertumbuhan iman yang sehat dan keselamatan bagi umat-Nya. Walaupun realiti kejahatan, ketidakadilan, serta segala bentuk penindasan nyata dalam hidup kita, namun hak-Nya Tuhan untuk menilai dan menghakimi. Waktu ini, waktunya Tuhan menjadikan gereja-Nya lebih subur di dalam iman dan kasih, menirlah teguh sebagai saksi-saksi Kristus, sekalipun melalui segala kesulitan dan rintangan hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa memegang jalan hidup kita, melindungi kita, menjadi penyelamat kita, serta menjadi hakim yang adil. Amin. Terima kasih kepada Katekis David atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.